Perkenalkan, nama saya Juitan Putri dengan NIM 2405076022. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi yang telah disampaikan oleh kelompok 11 yang berjudul Sastra Digital dan Media Baru. Saya akan membahas materi pertama, yaitu sastra digital dan media baru. Seperti yang kita tahu bahwa sastra digital adalah karya sastra yang ditulis dalam format standar atau Word, atau PowerPoint, atau PDF, atau Microsoft Reader, atau Adobe Reader, dan sejenisnya, yang dipublikasikan melalui blog atau website atau jaringan sosial di internet. Sastra digital adalah website yang terbuka dan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja yang terkoneksi ke internet. Media baru merupakan karya sastra yang diciptakan, disebarkan, dan dinikmati melalui teknologi digital dan platform online. Media baru juga memungkinkan penulis dan pembaca berinteraksi dengan teks secara lebih dinamis. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu karakteristik sastra digital. Yang pertama itu ada format yang beragam, yang kedua itu ada multimedia, yang ketiga itu ada interaktivitas, yang keempat ada visual dan suara, dan yang kelima ada platform publikasi online. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu karakteristik media baru menurut Martin Lister dalam MC Quail tahun 2011. Yang pertama itu ada digital, yang kedua itu ada interaktif, yang ketiga ada hypertext, yang keempat ada jaringan, yang kelima ada virtual, dan yang keenam ada simulasi. Selanjutnya saya akan bahas materi yang keempat, yaitu karakteristik media baru. Yang pertama itu ada digitalisasi, yang kedua itu ada konvergensi, yang ketiga ada interaktivitas, yang keempat ada visuality, dan yang kelima ada hypertextuality. Adapun contoh dari media baru itu seperti blog, media sosial, surat kabar daring atau online, game digital, animasi komputer, webpad, medium, webtoon, iPod SNES, virtual reality, situs web, dunia maya, dan podcast audio. Selanjutnya ada materi kelima, yaitu ada perkembangan sastra digital pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Internet masuk ke Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sastra. Banyak penulis muda mulai memanfaatkan internet untuk mempublikasikan karya mereka secara mandiri. Pada tahun 2010 sampai 2015 sampai sekarang, seiring perkembangannya teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna internet, berbagai platform baru muncul untuk mendukung sastra digital seperti Wattpad. Dengan semakin maraknya media sosial dan aplikasi digital bentuk sastra juga mengalami transportasi. Yang pertama itu ada puisi dan cerpen di Instagram dan di Twitter. Banyak penulis membagikan karya mereka dalam format gambar atau utas atau juga disebut tweet. Lalu yang kedua itu ada podcast sastra dan audiobook. Perkembangan platform seperti Spotify dan Noise membuat cerita audio semakin diminati. Lalu yang terakhir itu ada novel interaktif dan webtoon. Platform seperti webtoon dan Ci.io Comics memperkenalkan konsep novel, visual, dan interaktif. Selanjutnya saya akan bahas materi yang keenam, yaitu ada peran platform digital dalam perkembangan sastra digital yang memicu minat baca. Yang pertama, itu ada menyediakan akses mudah ke sastra digital. Yang kedua, itu ada teknologi yang luas, membuat para penulis dapat berkarya secara lebih leluasa. Yang ketiga, itu ada meningkatkan interaksi antara penulis dan pembaca. Keempat, itu ada mendukung penulis baru. Kelima, ada menawarkan berbagai format bacaan.
Yang keenam, ada meningkatkan minat baca. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mendukung literasi digital. Selanjutnya yaitu materi terakhir, ada manfaat sastra digital. Yang pertama itu ada membangun komunitas pembelajaran. Yang kedua itu ada menumbuhkan minat literasi. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Yang keempat itu ada memudahkan pembaca untuk menemukan karya sastra baru. Dan yang kelima ada memudahkan penulis untuk mengekspresikan diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat.